Kisah orang kudus hari ini, tanggal 17 Desember, adalah Santa Olympias. Halo teman-teman, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Jangan lupa juga ya, hidupin loncengnya. Selamat menonton channel Pak Aman. Dadah! Santa Olympias dilahirkan dan dibesarkan dalam sebuah keluarga bangsawan yang sangat berpengaruh di kota Konstantinopel. Ibunya adalah seorang wanita bangsawan dari Yunani Antioquia bernama Alexandra. Sementara ayahnya adalah seorang ahli pidato yang kaya raya bernama Seleucus. Olympias digambarkan sebagai putri tercinta dari Seleucus dan Alexandra. Setelah dewasa, Olympias kemudian menikah dengan prefek Konstantinopel, seorang bangsawan muda yang bernama Nebridius. Pernikahan mereka tidak berlangsung lama karena beberapa tahun kemudian Nebridius meninggal dunia. Kaisar mendorong Olympias untuk menikah lagi, tetapi ia menolak dengan berkata, "Andai Tuhan menghendakiku tetap sebagai seorang istri, ia tak akan mengambil Nebridius." Santo Gregorius menyebutnya kemuliaan para janda dalam gereja timur. Bersama sejumlah perempuan saleh lainnya, Olympias melewatkan hidupnya dengan melakukan karya-karya amal kasih. Ia berpakaian sederhana dan banyak berdoa. Dengan suka hati, ia membagi-bagikan uangnya kepada mereka yang membutuhkan. Dikatakan bahwa ia sangat-sangat dermawan, sehingga Santo Yohanes Chrysostomus harus mengatakan kepadanya untuk berhati-hati dalam mendermakan hartanya. "Janganlah engkau mendorong kemalasan mereka yang tanpa perlu hidup bergantung padamu," katanya. "Hal itu seperti membuang uang ke dalam laut." Santo Yohanes Chrysostomus menjadi uskup agung Konstantinopel. Sebagai uskup agung, ia membimbing Olympias dan para pengikutnya dalam karya amal mereka. Para perempuan itu mendirikan wisma bagi anak-anak yatim piatu, dan mereka juga membangun sebuah kapel. Mereka memberikan sumbangan besar kepada banyak orang. Santo Yohanes Chrysostomus menjadi pembimbing terkasih Olympias. Ketika uskup agung itu diasingkan, Olympias amat berduka. Ia sendiri kemudian juga harus menanggung derita aniaya. Komunitas para janda dan perempuan selibat yang dipimpinnya dipaksa menghentikan karya amal mereka. Dalam pengasingan, Santo Yohanes menulis kepadanya, "Aku tak dapat berhenti menyebutmu kudus. Kesabaran dan ketegaran dengan mana engkau menanggung penderitaanmu, pula kebijaksanaan, kearifan dan belas kasihmu telah memperoleh bagimu kemuliaan dan ganjaran yang mulia." Santa Olympias akhirnya juga ikut diasingkan di tahun 404. Rumah dan segala miliknya yang tersisa disita dan ia menjalani sisa hidupnya dengan penuh penderitaan dalam pengasingan di Nikomedia. Putri bangsawan yang penuh belas kasih itu akhirnya kembali ke pangkuan Bapa di surga pada tanggal 25 Juli tahun 408 akibat sakit yang berkepanjangan di pengasingan.